Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali lagi kita dalam renungan 79 pada hari ini. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita terdapat di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-13. Namun akan saya bacakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-4. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi di dalam perikop ini kita akan belajar bersama dan melihat bagaimana Rasul Paulus sedang meluruskan jemaat di Korintus ketika mereka sedang mengalami perdebatan mengenai diperbolehkan atau tidak memakan makanan yang sudah dipersembahkan terhadap berhala. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul kekristenan yang berdampak. Jadi kita akan melihat bagaimana latar belakang kota Korintus terlebih dahulu sebelum kita mendalami perikop tersebut. Kita melihat latar belakang kota Korintus adalah pusat perdagangan yang sangat berkembang. Dan kota Korintus ini menjadi kota industri, khususnya industri keramik. Dan karena kota Korintus menjadi pusat perdagangan, membuat banyak pendatang yang tinggal di Korintus dan membawa agama, budaya, adat istiadat, bahkan mereka membawa cara hidup mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kita juga melihat bagaimana Korintus menjadi kota yang banyak melakukan praktek penyembahan berhala, karena terdapat kuil-kuil dan patung-patung untuk mereka menyembah dewa dan membuat mereka terbiasa memakan makanan yang sudah dipersembahkan untuk berhala. Karena hal ini yang membuat perdebatan antara jemaat di Korintus, yang membuat Paulus tergerak untuk menjelaskan bagaimana yang benar, bagaimana orang Kristen atau anak Tuhan menyikapi hal ini. Dan kita akan melihat 5 pokok yang sangat penting bagaimana Rasul Paulus menjawab keresahan jemaat di Korintus dalam perikop ini. Pokok yang pertama adalah pengetahuan bukanlah yang terutama. Di dalam ayat 1 sampai yang ketiga akan saya bacakan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi di sini kita bisa melihat Rasul Paulus mengingatkan bahwa jauh lebih penting mengasihi Allah, dikenal oleh Allah, daripada sekedar berpengetahuan. Karena orang berpengetahuan lebih condong akan jatuh dalam kesombongan rohani. Jadi di pokok yang pertama ini begitu indah, Rasul Paulus mengingatkan pengetahuan bukanlah sesuatu yang utama dan terutama. Tapi yang terutama adalah ketika kita mengasihi Allah dan kita dikenal oleh Allah. Dan pokok yang kedua yaitu hanya Allah yang berdaulat. 1 Korintus 8 ayat yang keempat dan keenam, ayat bawahnya. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu
Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Rasul Paulus menekankan bahwa tidak ada Allah yang berkuasa di dunia ini selain kuasa dari Tuhan Yesus. Bahkan di sana dikatakan secara tidak langsung menjawab keresahan orang Korintus mengenai berhala, bahwa berhala tidak memiliki kuasa sedikit pun, bahkan tidak dapat menolong umat manusia. Jadi Rasul Paulus sudah mengingatkan di pokok yang kedua ini bahwa sebenarnya hanya ada satu Tuhan yang berdaulat, yaitu Tuhan Yesus, dan berhala tidak memiliki kuasa apapun di dunia ini. Lalu pokok yang ketiga, mengerti prinsip kekristenan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-8, makanan tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Paulus sedang mengajarkan bahwa sebenarnya makanan tidak membuat kita jauh lebih dekat dengan Tuhan. Makanan sebenarnya tidak membuat kita rugi apapun jika kita tidak memakannya. Dengan kata lain, sebenarnya Paulus menekankan bahwa bahwa ketika kita makan makanan setiap hari, kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan hikmat pimpinan Tuhan untuk memakan apa yang kita santap setiap harinya. Dan saya akan mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap makanan. Dan di dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19, di dalam terjemahan TSI, saya akan bacakan. Lalu Yesus berkata, "Kenapa kalian sampai begitu sulit mengerti juga? Waktu aku berkata, apa saja yang masuk ke dalam tubuh kalian, masing-masing melalui mulutmu tidak menjadikan kamu kotor dan najis di hadapan Allah. Karena makanan tidak masuk ke dalam hati dan pikiranmu, tetapi masuk ke dalam perut, lalu keluar melalui pembuangan air besar." Dengan berkata begitu, Yesus bermaksud bahwa jenis makanan apapun itu tidak bisa menjadikan manusia kotor dan najis di hadapan Allah. Semua jenis makanan halal. Tuhan Yesus sedang memfokuskan bahwa perkara perut tidak lebih penting dari perkara hati dan pikiran manusia. Karena tidak ada makanan yang mampu membawa keselamatan. Kita semua tahu bahwa tidak ada makanan yang dapat membawa kita masuk surga, membawa kita selamat. Dan di sini Rasul Paulus sedang mengingatkan pada jemaat di Korintus mengenai hal yang fundamental ini, mengenai dasar yang begitu penting, bahwa sebenarnya yang jauh lebih penting adalah hati dan pikiran kita, bukanlah sekedar makanan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, pokok keempat yang Rasul Paulus tekankan dalam perikop ini adalah berhikmat dalam pengetahuan. Di dalam ayat 9 sampai yang ke-11 berkata, "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukanlah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu." Ketika pengetahuan kita tidak dipimpin oleh hikmat Tuhan, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena itu dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi begitu berbahaya ketika pengetahuan kita tidak dipimpin oleh hikmat Tuhan. Dan dengan kata lain, bahwa pengetahuan memerlukan hikmat Tuhan agar kita tidak sombong rohani dan kita dapat melukai orang lain karena perkataan kita, karena nasihat kita. Bahkan seorang Albert Einstein pernah mengatakan, orang berpengetahuan tanpa iman buta, dan orang yang beriman tanpa pengetahuan lumpuh.
Jadi dibutuhkan keseimbangan antara iman dan pengetahuan. Dibutuhkan keseimbangan iman yang dewasa dengan pengetahuan yang kita pelajari. Karena kita semua tahu bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang kita pelajari secara mandiri. Tapi hikmat itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan hikmat adalah pengertian yang diberikan kepada kita saat kita dekat dan punya persekutuan dengan Tuhan. Lalu di dalam Roma 14 ayat 13 berkata, "Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Jadi pastikan hikmat selalu memimpin untuk pengetahuan kita, agar pengetahuan itu tidak menjadi liar dan melukai orang lain. Lalu pokok yang kelima, bijaksana dalam mengambil keputusan. Di dalam ayat bawahnya, ayat 12 dan 13 akan saya bacakan dalam terjemahan TSI. "Dengan demikian kamu sudah berdosa terhadap saudara seimanmu, waktu kamu memberi teladan yang membuat saudara yang lemah itu untuk melakukan apa yang dia anggap dosa, kamu juga berdosa di hadapan Kristus. Jadi, kalau daging yang saya makan bisa membuat saudara saya jatuh ke dalam dosa, saya tidak akan makan daging lagi seumur hidup saya, dan saya bersedia berhenti makan daging untuk selamanya, supaya saya tidak membuat saudara seiman saya berdosa." Menjadi catatan untuk setiap orang percaya, kita diminta untuk bijaksana. Bijaksana dimulai dari hal-hal kecil. Bijaksana dimulai dari hal makanan. Jadi bagaimana ketika kita mengambil keputusan, kita minta hikmat dari Tuhan, dan biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Dan ayat penutup pada firman Tuhan kita hari ini yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Jadi kesimpulan pada firman Tuhan hari ini yaitu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita tidak terfokus pada hal yang sia-sia dan dengan hal yang tidak penting, yaitu berdebat dalam hal makanan. Rasul Paulus ingin kita melihat bahwa ada hal yang jauh lebih penting, yaitu menjadi dampak positif bagi sesama. Dapat mengenalkan Tuhan melalui pengetahuan dengan kebenarannya, agar setiap keputusan serta tindakan kita akan mencerminkan siapa Tuhan yang hidup dalam diri kita. Dan apapun yang kita kerjakan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, semangat menjadi dampak bagi sesama. Haleluya. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 42 0088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini Tuhan. Kami sudah diingatkan lagi Tuhan, agar kami Tuhan tidak terfokus pada hal-hal yang sia-sia Tuhan, agar kehidupan kami benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, agar kami dapat berdampak dimanapun kami berada, melalui apapun yang kami kerjakan, baik hal-hal yang kecil hingga yang besar Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami, mengurapi kami Tuhan, setiap jemaat GBD Il Shaddai Magelang Tuhan. Kiranya kami jemaat GBD Il Shaddai Magelang diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air di samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.